Mads Hilgers, bek andalan timnas Indonesia yang kini memperkuat FC Twente, semakin santer dikabarkan akan hijrah ke Liga Inggris pada bursa transfer musim panas 2025. Peluang Mads Hilgers ke Liga Inggris terbuka lebar. Kabar mengejutkan sekaligus menggembirakan datang dari Belanda terkait karir bek timnas Indonesia, Mads Hilgers. Crystal Palace dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan FC Twente untuk mendatangkan pemain berusia 24 tahun itu. Penilaian Nova Arianto usai timnas U17 ditahan Tajikistan. Langkah timnas U17 Indonesia di laga pembuka Piala Kemerdekaan 2025 harus terhenti di menit-menit krusial. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, mengungkapkan bahwa dirinya sempat didekati klub asal tanah air dengan tawaran gaji yang sangat besar. Namun, tanpa ragu, Hubner menolak tawaran itu. Sebulan setelah pendekatan tersebut, pemain berusia 21 tahun ini memilih bergabung dengan Fortuna Sittard, klub Eredivisie Belanda, dengan kontrak 3 musim. Ikuti perkembangan berita terbaru, baik dari dalam dan luar negeri hanya di channel World TV News 88. Terbaru, terpercaya, akurat, cepat, dan no hoax. Mads Hilgers, bek andalan timnas Indonesia yang kini memperkuat FC Twente, semakin santer dikabarkan akan hijrah ke Liga Inggris pada bursa transfer musim panas 2025. Crystal Palace disebut menjadi klub terdepan yang ingin mengamankan tanda tangan pemain berusia 24 tahun tersebut. Laporan media Belanda, Twente Insight, menyebut kesepakatan personal antara Hilgers dan Palace sudah tercapai. Bahkan, absennya Hilgers dari beberapa laga terakhir, termasuk saat menghadapi PEC Zwolle, diyakini sebagai tanda bahwa proses transfer tengah berlangsung. Agen sang pemain juga telah memberi sinyal bahwa kepindahan ini tinggal menunggu waktu. Nilai pasar Hilgers saat ini diperkirakan mencapai 6,5 juta euro atau sekitar 123 miliar rupiah. Meski Crystal Palace belum mengumumkan secara resmi, minat dari klub Spanyol dan Italia diyakini tidak akan menggeser posisi Palace sebagai favorit utama. Situasi di FC Twente sendiri turut mempengaruhi keputusan Hilgers. Kedatangan bek-bek baru membuat persaingan di lini belakang semakin ketat, sehingga sang pemain merasa inilah saat yang tepat untuk menantang diri di level kompetisi yang lebih tinggi. Jika transfer ini terwujud, Mads Hilgers akan menjadi salah satu pesepak bola Indonesia dengan nilai transfer tertinggi yang pernah berkarir di Premier League, sebuah langkah besar yang tak hanya mengangkat karirnya, tapi juga membuka jalan bagi talenta Indonesia di panggung sepak bola dunia. Peluang Mads Hilgers ke Liga Inggris terbuka lebar. Kabar mengejutkan sekaligus menggembirakan datang dari Belanda terkait karir bek timnas Indonesia, Mads Hilgers. Crystal Palace dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan FC Twente untuk mendatangkan pemain berusia 24 tahun itu. Media Belanda, Twente Insight, menyebut kedua klub dan sang pemain sudah sepakat, dan proses negosiasi lanjutan tengah berlangsung. Penakluk Manchester City dan Liverpool itu disebut siap menebus Hilgers dengan harga 6,5 juta euro atau sekitar 123 miliar rupiah, sedikit di atas nilai pasarnya yang berada di kisaran 112 miliar rupiah. Meski demikian, kabar ini justru dibantah secara tak langsung oleh Direktur Teknik FC Twente, Jan Strewer. Ia mengaku tidak mengetahui adanya pembicaraan transfer tersebut. "Saya tidak tahu apa-apa soal ini," ujar Strewer, dikutip dari Tubanita NL. Sontak, muncul spekulasi. Apakah rumor ini hanya isu yang dibesar-besarkan media Belanda, atau justru upaya pihak klub menutup rapat proses transfer? Hilgers sendiri absen pada pekan pertama Eredivisie saat FC Twente kalah 0-1 dari PEC Zwolle. Absennya sang bek membuat rumor kepindahan semakin santer. Dari sisi kebutuhan tim, peluang Hilgers bergabung dengan Crystal Palace memang masuk akal. Meski baru saja menjuarai Community Shield 2025, The Eagles hanya memiliki 4 bek tengah, dengan satu di antaranya, Chadi Riyad, tengah cedera. Bahkan, Marc Guehi, bek andalan Palace, sedang dalam negosiasi dengan Liverpool. Kehadiran Hilgers akan menutup kekosongan di lini pertahanan, sekaligus menjadi antisipasi jika Guehi benar-benar hengkang. Penilaian Nova Arianto usai timnas U17 ditahan Tajikistan. Langkah timnas U17 Indonesia di laga pembuka Piala Kemerdekaan 2025 harus terhenti di menit-menit krusial. Kemenangan yang sudah di depan mata sirna di menit-menit akhir pertandingan. Bertarung di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Selasa malam, pasukan Nova Arianto dipaksa berbagi angka 2-2 dengan Tajikistan. Hujan deras tak menyurutkan semangat Garuda Muda. Sejak peluit pertama, mereka mencoba menekan, meski 15 menit awal justru dikuasai lawan. Perlahan, permainan membaik, hingga akhirnya di menit ke-34,
Umpan manis Fadly Alberto disambut sundulan Muhammad Mirza yang lepas dari jebakan offside. Skor 1-0 untuk Indonesia. Sayang, euforia itu hanya bertahan 2 menit. Zarif Zoda Zarif melepaskan tembakan jarak jauh yang tak mampu dihalau kiper Dava Al-Ghasemi. Babak pertama pun berakhir sama kuat, 1-1. Memasuki paruh kedua, Indonesia langsung memberi tekanan. Hanya 5 menit berjalan, giliran Fadly Alberto yang mencetak gol lewat sundulan memanfaatkan umpan Eizar Jacob Tanjung. Skor berubah 2-1 dan membuat semangat Garuda Muda membara. Beberapa peluang emas hadir, tapi penyelesaian akhir belum sempurna. Justru di masa injury time, kelengahan di lini belakang dimanfaatkan pemain pengganti Tajikistan, Ashuralizoda Nazrullo, untuk menyamakan skor menjadi 2-2. Usai pertandingan, Nova Arianto mengapresiasi kerja keras timnya namun menegaskan ada catatan penting. Fokus harus dijaga sampai detik terakhir. Di level Piala Dunia, kesalahan kecil bisa berakibat fatal, tegasnya. 1 poin dibawa pulang dari laga perdana ini. Selanjutnya, Timnas U17 akan menghadapi Uzbekistan pada Jumat malam, sebelum berduel melawan Mali, 2 ujian penting jelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar, November mendatang. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, mengungkapkan bahwa dirinya sempat didekati klub asal tanah air dengan tawaran gaji yang sangat besar. Namun, tanpa ragu, Hubner menolak tawaran itu. Sebulan setelah pendekatan tersebut, pemain berusia 21 tahun ini memilih bergabung dengan Fortuna Sittard, klub Eredivisie Belanda, dengan kontrak 3 musim. Ia tidak menyebutkan nama klub Indonesia yang menghubunginya, meski kabar menyebut Persib Bandung dan Bali United sebagai kandidat. Sebenarnya saya bisa saja menandatangani kontrak 4 pekan lalu, ujar Hubner. Tapi dari segi olahraga, itu bukan pilihan yang tepat. Bagi Hubner, sepak bola bukan hanya soal uang. Setelah gagal menembus tim utama Wolverhampton Wanderers dan hanya bermain di skuad usia muda, ia sadar membutuhkan menit bermain di level tertinggi Eropa. Kalau saya ambil itu, artinya saya hanya memilih uang, tegasnya. Di Fortuna Sittard, Hubner berharap bisa mendapatkan banyak jam terbang di Eredivisie, mengasah kemampuan, dan membayar kepercayaan klub. Ya, saya sengaja menunggu. Saya pikir Fortuna Sittard adalah langkah yang baik bagi saya untuk berkembang, katanya. Pilihan Hubner ini menunjukkan prioritasnya, pertumbuhan karir di kompetisi top dibanding kenyamanan finansial jangka pendek. Sebuah keputusan berani yang akan menentukan masa depannya di sepak bola internasional. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.